tadi kita Alkitab hari ini. Jangan lupa catat dengan lanjutan. Dan lakukan. Setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids. You can trust God. Woo! Yuk semuanya yuk. Kita bersama-sama percaya hanya kepada Tuhan. Setuju? Come on. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust Lagi ya. Dari pertama you. Woo! You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to be the hold your breath. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hands and repeat after me. You can trust God, never let leave. You can trust God, never let leave. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. Lagi ya. You can trust Berjumpa God. temannya. Come on. Woo! You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to hold your breath the longest. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hands and repeat after me. You can trust God, never let leave. You can trust God, never let leave. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust Sama-sama kita God. nari semua. Yuk. Woo! Loncat semuanya. Huh. Lagi 7. 1, 2, 3. Ha. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. Lagi ya. You can trust Sekali lagi. God. You. Woo! You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You can trust God. You can trust God. Lagi. Woo! Ayo, selamat datang di iKids Karnaval kita dengan 1000 sensasi dan 1000 atraksi yang menakjubkan. Kali ini ada atraksi terbaru dari iKids Karnaval. Anda akan dibawa pelan-pelan naik ke atas dan tiba-tiba akan dijatuhkan dengan kekuatan dan kecepatan yang sangat cepat dan akan merasakan sensasinya bagaimana jantung Anda dari atas ke bawah. Dan ya, itulah sensasi terbaru kita di iKids Karnaval ini. Wah, Om, Hey. tinggi banget Om. Anak muda, Ya. kamu lihat atraksi terbaru kita? Wah, itu sampai lantai berapa itu? Wah, ini mah lebih dari gedung pencakar langit kita. Gedung yang di Ya. Dubai itu ya? Tinggi Iya. banget itu, wah. Wah, Anda Emang sampai atas itu nggak akan dijatuhin ke bawah itu nggak akan benar-benar jatuh ya? ya saya jelaskan dulu ya, Ya. karena Anda kelihatannya mungkin hanya melihat dari atasnya. Menarik nih. Iya. Wah, kelihatan. Pelan-pelan Anda akan dibawa naik sampai atas. Ya. Ya, pelan-pelan ya, tapi Anda jatuhkan dengan sangat cepat ke bawah dan akan merasakan bagaimana jantung Anda Ketinggalan di atas.
Iya, Oh, ketinggalan di atas ya tidak mungkin. Itu Anda nggak akan mungkin. ikut ke bawah Oh, ya. ikut ke bawah. Kalau Iya, ketinggalan di iya. atas sudah ini ya, sudah permainan yang lain ya, dunia lain berarti ya. Ya. Oh, Nah, gitu ya. itulah atraksi kita untuk minggu ini ya. Bagaimana Anda tertarik dengan atraksi kita? Tapi kok seperti saya merasakan hal yang sama ya? Kenapa Anda merasakan hal yang sama lagi? Apakah ini sesuai dengan kehidupan kamu lagi? Oh, ya seperti itulah. Banyak sekali kehidupan walaupun Kebetulan- saya tidak pengen nanya, ya udahlah karena kamu ngomong, ya udah. Apa ceritanya kali ini Ya, dengan kebetulan kehidupan Anda? Om nanya kebetulan Ya. kan waktu itu kita pernah chatting nih waktu di Oh, yang di Kincir. Kincir Raksasa itu. Ah, Iya, di Kincir. bagaimana ceritanya? Kan saya dibawa naik terus turun itu kan waktu itu, Itu, saya ya, itu difitnah putaran itu ya. Terus difitnah sama bos saya itu waktu di Mesir. Iya, terus Kan saya udah jadi asisten terus saya di difitnah. ya. Nah, Apa bedanya sekarang dengan rasanya seperti naik, dibawa naik. naik? Wah, Anda pernah merasakan naik Ya, juga ya? naik. Pelan-pelan naik. Tahu-tahu sudah di atas, diturunkan sampai jauh ke dalam. Penjara bawah tanah Mesir. Waduh, Anda dijebloskan ke penjara maksudnya kan? Bawah tanah lagi. Di dalam Bawah tanahnya nggak cuma satu lantai itu, Wah. kayak udah teknologi zaman di basement ya, di tempat yang gelap berarti Wah, ya. udah bukan B2 lagi itu di basementnya. B5. Udah B-nya B10 itu. B10. Wah, Iya, luar B10. biasa Anda. Itu dalam sekali. Anak muda. Bayangin Saya kan salut lantai dengan itu. kehidupan Anda. Wah. Nah, terus Nah. apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu saya sangat takut. Takut sekali. Wah, ini saya hidup atau mati ya gitu. Terus udah gitu, satu hari datang penghuni baru. Penghuni penjara baru. Penghuninya siapa itu? Nah, itu pegawai Firaun. Oh, Satu juru roti, satu juru minum. oh mereka orang-orang yang membuat minum dan membuat roti buat raja. Terus Ya. masih ingat kan saya bisa menafsirkan mimpi, betul nggak? Oh ya betul betul. Nah. Gimana ceritanya ya? Jadi mereka tuh mimpi. Nah, Saya menafsirkan mimpi juru roti dan saya menafsirkan mimpi juru minum. oh terus apa yang terjadi Ya. setelah kamu menafsirkan mimpi Ternyata betul. juru roti dan juru minum itu? Mimpi itu kejadian. Oh, Yang terus? satu Hah? mati, yang satu dibebaskan. Wah, Tuh, kan begitu, tapi udah dibebaskan si juru minum itu malah nggak ingat saya, tapi juru roti ya udah di end. Anda membantu mereka tapi Anda dilupakan. Nah, itu dia. Makanya saya sangat-sangat jatuh sekali ke bawah Waduh. gitu. Wah. Bagaimana Jadi saya hidupmu takut. anak muda? Tapi kelihatannya kamu sangat percaya diri dan Oh. merasa bahwa hidupmu akan lebih baik ke depannya. Tentu saja, walaupun saya takut, Ya. tapi waktu saya takut saya ingat, oh Tuhan adalah pengharapan saya, Oh, gitu. Tuhan adalah pengharapanmu. Iya, betul. Wow, sangat. Jadi saya takut berdoa, wah Tuhan kasih kuat. Saya takut, saya berdoa. Tapi itu benar-benar waktu yang sangat lama. Wah, itu Saya bagus udah- sekali anak saya muda. udah jatuhnya. Ya, saya Tapi pikir. saya pikir-pikir saya mau coba sensasinya nih. Oh ya boleh ya, kamu coba hari ini ya. Saya Sensasi. kasih diskon Saya buat pengen- kamu karena udah mau mencoba atraksi Ya, Aikis saya Karnaval ini. mau coba sensasi seperti yang saya pernah rasakan itu sama nggak ya? Naik. Iya boleh. Wah. Iya boleh. Saya yakin ini akan beda ya. Ngomong-ngomong bisa bayar pakai iKit Pay. Boleh ya, iKit Pay ya? iKit Pay boleh sekarang iKit Pay ya. ya? Semua bisa ya. Oh, bisa ya? Bisa. Ya udah Pakai kalau gitu. flash, pakai iKit Pay bisa iKit Pay, semua oke, ya. ya. Oke. Sekarang Kemana, Anda mau masuk sekarang? Ya, boleh. Oke, Ya. silakan. Makasih ini, ya. Ini pintu masuknya. Ya, oke. Silakan. Makasih. Ya. Selamat mencoba anak muda. Ya. Halo adik-adik semua, kita sekarang mau bersama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau bersama-sama bernyanyi untuk Tuhan dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Kita bernyanyi lagu ini bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
iKids! Yeay! Adik-adik selamat datang di iKids Carnival. Dalam iKids Carnival ini akan ada banyak permainan yang menyenangkan, seru, menegangkan, bahkan juga menyeramkan. Takut ya jadinya. Jika kalian lapar saat bermain, kita juga punya stand makanan, minuman, dan cemilan yang dapat kalian nikmati. Ada makanan dan minuman yang manis, asam, asin, gurih untuk kalian semua. Pokoknya iKids Carnival ini pasti sangat seru buat kalian. Dan yang lebih seru lagi, dalam seri ini kita akan belajar secara khusus dari kehidupan Yusuf. Adik-adik tahu kan Yusuf siapa? Nah, pada saat dimana Yusuf senang, sedih, takut, dan juga khawatir, ada juga saat-saat dimana hidupnya terasa manis, namun juga ada saat dimana dia merasakan pahitnya kehidupan. Oke, adik-adik, ayat hafalan untuk seri kita kali ini adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita baca sama-sama ya. Kak Andris hitung. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Yaitu ketika Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar. Begini ceritanya adik-adik. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak dan dibawa ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual kepada pegawai kerajaan Firaun yang bernama Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar dan Potifar melihat pekerjaan Yusuf sangat bagus karena Tuhan menyertai dia. Maka Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala pegawai untuk menjadi pengurus seisi rumahnya dan Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Kemudian nyonya rumah atau istri dari Potifar melihat Yusuf bekerja dengan sangat baik. Ia tertarik kepada Yusuf dan mengajaknya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Namun Yusuf menolak dan segera pergi menjauhi istri Potifar. Hal itu membuat istri Potifar marah dan ia ingin menyingkirkan Yusuf. Kemudian ia berbohong tentang Yusuf dan melaporkannya kepada para penjaga dan juga kepada Potifar. Potifar lalu menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Namun Tuhan tetap menyertai Yusuf sehingga Yusuf dapat melakukan hal yang baik walaupun ia di dalam penjara. Kemudian Yusuf diangkat menjadi kepala tahanan dan ia membantu pekerjaan kepala penjara. Haleluya adik-adik, haleluya. Nah adik-adik, dari cerita Yusuf kita dapat melihat kalau Tuhan selalu menyertai dan menolong Yusuf baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang. Kita dapat selalu percaya kepada Tuhan dalam setiap keadaan. Oke Kak adik-adik, Kak Andris pamit dulu. Sampai jumpa di iKids Carnival minggu depan. iKids, yeay! Adik-adik, siapa yang pernah naik wahana Ferris wheel atau biang lala? Wah, banyak yang udah pernah ya. Tapi ada juga yang belum. Atau mungkin nggak tahu apa itu Ferris wheel atau biang lala. Jadi, biang lala atau Ferris wheel adalah permainan wahana yang berbentuk seperti roda yang sangat besar. Kemudian kita naik ke dalam kereta yang ada di dalam roda raksasa tersebut.
Kemudian roda itu akan berputar secara perlahan. Sehingga kita yang naik ke atasnya semakin tinggi, sehingga kita bisa ada di puncak. Dan ketika kita di puncak, kita bisa melihat pemandangan yang indah dari atas. Tapi kita tidak terus-terusan ada di atas adik-adik. Rodanya terus berputar secara perlahan sehingga akhirnya kita turun dan sampai ke bagian paling bawah. Tapi jangan khawatir ya adik-adik, rodanya masih berputar dan kita bisa kembali naik ke atas dan kita bisa melihat pemandangan dari ketinggian. Nah, begitu seterusnya sampai permainan selesai. Seperti di dalam kehidupan kita tidak terus-menerus mengalami hal yang menyenangkan. Ada kalanya kita mengalami hal yang nggak menyenangkan. Misalnya, ketika kita main di luar tiba-tiba turun hujan. Atau ketika kita lapar dan mau makan, ternyata mamah kita masak makanan yang nggak kita suka. Dan kita tidak diperbolehkan makan makanan yang kita suka. Nah, adik-adik, kita nggak dapat menghindari keadaan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Namun, kita dapat memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh walaupun saat kita ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Seperti Yusuf adik-adik, ia dijual menjadi seorang budak oleh saudara-saudaranya dan akhirnya harus bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Itu pasti pengalaman yang menyedihkan dan gak menyenangkan untuk Yusuf. Namun, Yusuf tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga ia dapat bekerja dengan baik di rumah Potifar. Lalu, ketika ia difitnah dan akhirnya harus masuk ke dalam penjara, itu juga pasti merupakan pengalaman yang gak menyenangkan bagi Yusuf. Namun lagi-lagi Yusuf tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, sehingga ia dapat menjadi tahanan yang baik dan membantu kepala penjara hingga akhirnya ia diangkat menjadi kepala tahanan. Nah, adik-adik, di dalam hidup kita ada saat-saat di mana kita merasa senang, ada saat-saat di mana kita merasa sedih. Namun, ketika kita merasa sedih, kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan seperti Yusuf. Hari ini, kita ada belajar dua hal yang akan terjadi jika kita tetap percaya kepada Tuhan di saat kita sedih dan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Pelajaran nomor 1, God will give us peace and comfort. Adik-adik, ketika Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, walaupun ia merasa sedih dan mengalami keadaan yang gak menyenangkan, Tuhan memberinya damai dan juga rasa nyaman di dalam hati Yusuf. Kedamaian dan kenyamanan yang Tuhan beri di dalam hatinya itulah yang membuat Yusuf dapat tetap bekerja dengan baik walaupun ia sedang merasa sedih. Jika Tuhan tidak memberinya damai dan rasa nyaman di hatinya, Yusuf pasti akan terus bersedih dan menangisi hidupnya. Ia akan bersungut-sungut, akan komplain terus-menerus, hingga mungkin akhirnya ia menjadi putus asa. Nah, adik-adik, ketika kita merasa sedih dan mengalami hal yang gak menyenangkan di dalam hidup kita harus tetap percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan dapat memberikan kedamaian dan rasa nyaman di dalam hati kita. Sehingga kita dapat tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan tidak bersungut-sungut walaupun kita merasa sedih dan sedang mengalami keadaan yang sulit. Pelajaran yang kedua, God
will smooth out our ride. Adik-adik, ketika Yusuf berada dalam kesulitan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tetap menyertai dan bahkan menolong Yusuf untuk dapat keluar dari keadaan yang sulit. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kita ketika kita sedang bersedih dan mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Sehingga kita percaya dan berpegang kepada Tuhan dan Tuhan sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan sehingga membuat perjalanan hidup kita menjadi smooth di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita merasa sedih dan ketika kita berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita harus tetap percaya dan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan kita damai dan rasa nyaman di hati. Tuhan yang adalah sumber pengharapan bagi kita juga akan menolong dan memberikan jalan keluar dari setiap keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita dan Tuhan ingin memakai setiap kita untuk kemuliaannya. Amin. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, tolong berikan kami semua rasa damai sejahtera dan nyaman ketika kami mengalami hal yang sulit. Kami percaya Tuhan akan selalu terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Ivon pamit dulu. Sampai jumpa di iKids Karnaval minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.